Assalamualaikum, hai, selamat datang di Azima Channel. Oke guys, udah lama banget ya kita nggak jumpa, kita nggak mampir di beranda YouTube kalian ya, hampir 1 tahun nih kita nggak ada. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang kesehatan ya, kita akan ngebahas tentang suatu penyakit yang saat ini sebenarnya udah banyak orang yang tahu tentang penyakit ini, tapi nggak apa-apa. Kita akan review agar mudah dipahami dan ketika nanti ada keluarga atau bahkan diri kita sendiri terkena penyakit ini, mungkin kita nggak akan panik dan lebih santai. Kita akan membahas tentang penyakit HFMD. Apa itu HFMD? HFMD adalah penyakit Hand, Foot, Mouth Disease atau biasanya dikenal dengan penyakit PTKM, penyakit tangan, kaki, dan mulut. Nah, terkenalnya disebut juga dengan penyakit flu Singapore. Oke, jadi etiologi atau penyebab dari penyakit ini apa sih? Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virus apa yang menyebabkan penyakit ini? Yaitu virus Coxsackie A tipe 16 dan enterovirus 71. Nah, apa sih gejala yang bakal muncul ketika kita terserang penyakit ini? Jadi, sebelumnya penyakit ini tersering menyerang pada anak-anak usia di bawah 5 tahun, tapi pada usia dewasa juga bisa terserang. Selanjutnya, apa sih gejala yang mungkin muncul ketika seseorang menderita penyakit HFMD ini? Oke, yang pertama biasanya didahului oleh demam pada hari pertama sampai hari kedua. Selanjutnya muncul sariawan di mulut, di lidah, di langit-langit, muncul seperti lesi atau luka, terus di pipi bagian dalam, dan mungkin juga keluar seperti ruam-ruam kemerahan di luar mulut. Selain itu, sesuai dengan namanya hand, foot, mouth disease, jadi dia akan muncul ruam di tangan, di kaki, dan tersering biasanya dia juga muncul batuk pilek serta gejala penyerta lain seperti nyeri tenggorokan. Nah, tapi jangan panik, Mam. Penata laksanaan atau terapi dari penyakit ini bersifat suportif ya. Jadi tujuan utamanya adalah mengurangi ketidaknyamanan pada pasien. Misal tadi gejalanya demam, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah memberi paracetamol kepada pasien. Paracetamol jika kebanyakan kan emang pada anak. Jika memang terjadi pada anak kita berikan paracetamol yang tersedia di rumah sesuai dengan berat badan dan dosis yang sudah ditentukan. Bisa juga diberikan ibuprofen. Lalu untuk sariawannya kita bisa meringankan dengan obat kumur atau mungkin ada spray yang berisi aloe vera oral base yang bisa diberikan kepada anak-anak. Lalu selanjutnya jika terjadi batuk pilek bisa berikan saja terapi sesuai dengan gejala, kita beri sirup batuk pilek. Jika memang terjadi pada orang dewasa, kita beri obat batuk pilek untuk orang dewasa. Komplikasi apa yang mungkin muncul karena penyakit ini? Komplikasi yang tersering itu karena tadi gejalanya apa? Gejalanya kan tadi bisa demam, terus nyeri tenggorokan atau mungkin sariawan yang banyak, lalu lesi-lesi yang muncul di lidah, di tenggorokan, di langit-langit. Nah, biasanya itu menyebabkan asupan makanan dan minuman di tubuh itu berkurang karena kan pasti nyeri, apalagi anak kecil ketika masuk makanan minuman di saat mulut itu banyak sariawannya pasti mereka akan menolak. Nah, komplikasi terseringnya adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus merehidrasi, kita harus memberikan cairan yang cukup dan nutrisi yang cukup pada pasien agar tidak terjadi komplikasi dehidrasi. Lalu komplikasi yang mungkin muncul juga bisa meningitis atau radang selaput otak dan radang otak, tapi jarang ditemukan karena sebenarnya virus ini seringkali bersifat gejalanya ringan, kecuali jika memang faktor imun kita sedang turun, bisa sampai terjadi komplikasi yang lebih berat seperti itu. Oke, selanjutnya kita belajar lagi ini ya, rute penularan. Gimana sih cara penularan dari virus ini? Nah, penularan dari virus ini terjadi dalam 3 rute. 3 rute itu yang pertama bisa rute secara respiratorik, yang kedua secara gastrointestinal, tiga secara kontak langsung. Rute secara respiratorik itu apa? Jadi respiratorik itu rute yang penularannya melalui saluran nafas, seperti saat penderita itu batuk atau bersin. Nah, itu kan keluar droplet nih, kayak percikan ludah itu kan. Nah, ketika terkena orang di sekitarnya, dia akan bisa menularkan dari si virus itu sendiri. Selanjutnya misalnya kita sedang meludah, kayak gitu juga bisa menularkan si virusnya. Selanjutnya gastroenterologi, yaitu saluran cerna kan.
virus itu juga bisa menular melalui feses. Jadi harus menjaga kebersihan ya, benar-benar kita harus menjaga kebersihan. Lalu yang ketiga melalui kontak langsung. Kontak langsung itu ketika tadi kan sesuai dengan gejalanya, biasanya kan di kulit ruam-ruam merah ya, kayak melenting-melenting itu. Nah, ketika melenting-melentingnya itu pecah kan keluar cairan, terus kita nggak sengaja nih nyenggol orang gitu, penderita menyenggol orang yang sehat. Nah, dari cairan itu bisa menularkan si virus itu sendiri. Setelah kita tahu apa penyebabnya, terus pengobatannya, lalu gimana cara penularannya, yang terakhir kita harus tahu gimana cara kita mencegah dan pengendalian dari si virus ini. Yang pertama, kita harus ingat kan tadi rutenya dari penularan penyakit itu ada 3, dari saluran cerna, dari saluran nafas, dan kontak langsung. Dan pencegahan dari penularan saluran nafas apa? Pada penderita harus tahu etika batuk yang benar. Jadi sebisa mungkin ketika kita batuk, penderita batuk, kita harus menutup misalnya dengan tisu. Nah, tapi tisunya jangan dipakai lagi, tisunya harus segera dibuang, diganti dengan yang baru lagi. Terus yang kedua, kita harus sering-sering cuci tangan. Lalu karena tadi penularan juga lewat feses, jadi kita harus benar-benar menjaga kebersihan saat setelah buang air besar atau di kamar mandi. Yang ketiga, dengan kontak langsung. Kontak langsung itu kan berarti kita secara tidak langsung harus mengurangi lingkup komunikasi kita dengan orang lain. Jika terjadi pada anak-anak, memang sebaiknya harus istirahat di rumah dulu, jangan sekolah dulu, atau bahkan ketika terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun, ya jangan dititipin di ini dulu, tempat bermain anak atau mungkin tempat penitipan si balita itu gitu ya guys ya. Jangan panik ketika keluarga atau bahkan kita menderita penyakit HFMD ya, karena penanganannya tadi bersifat suportif dan gejalanya sebenarnya ringan, bisa sembuh dalam 7-10 hari asalkan imun kita bagus dan kita tetap harus banyak minum air putih agar tidak terjadi dehidrasi. Oke, kesempatan kali ini udah cukup ya kita bahas tentang penyakit HFMD. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita tetap sehat selalu. Bye-bye!